Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kanal SH Pro. Mudah-mudahan semua sehat ya dan tidak kurang satu apapun meskipun sekarang sudah masuk PPKM level 3 di beberapa tempat. Mudah-mudahan semua teman-teman sahabat SH Pro tetap sehat dan tetap bisa menjaga kesehatannya dan tetap menjaga prokes. Kali ini em, kita mainnya mau ngomong yang ringan-ringan aja nih. Ini babe ketularan juga nih, ketularan dari beberapa teman yang sudah mulai apa namanya keranjingan drakor, drama Korea. Ya, tapi ini kaitannya tetap berkaitan dengan kegiatan apa namanya kegiatan produksi film ya. Konteksnya adalah bagaimana beberapa waktu lalu kita sudah bahas tentang persoalan riset ya dalam dalam produksi dokumenter kayak begitu. Dua 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 modul kemarin ya dua materi kemarin, dua konten kemarin itu membahas tentang riset. Kali ini pun Babe akan bahas soal persoalan drama Korea ini tentu dalam konteks riset kayak begitu ya. Jadi ini tetap menarik walaupun drama Korea tidak semua orang suka, tapi banyak ibu-ibu suka, banyak ABG yang tergila-gila juga dan pada akhirnya ketika Babe nonton ke satu film, satu drakor yang namanya Ghost Doctor ya. Ghost Doctor ini saat ini cuma ada 12 episode ya untuk season pertama mungkin ya, musim pertama ya. Tapi ini eh, konten yang sangat menarik, film yang sangat menarik. Karena itu Babe tertarik untuk membedahnya di dalam konten kali ini, tentu saja dalam konteks sebuah riset kayak begitu. Seperti minggu dalam materi terdahulu Babe jelaskan bahwa riset dilakukan juga sebelum kegiatan produksi dilakukan. Jadi begitu kita belum ada tema, belum ada materi yang akan kita bahas, kita melakukan riset. Salah satu risetnya adalah nonton film-film referensi kayak gitu. Jadi dalam konteks ini ketika membahas tentang film Ghost Doctor adalah bagaimana mencoba mendapatkan ide dengan menonton sebuah film dan pilihan filmnya adalah Ghost Doctor. Ini menarik ya. Ada 12 episode itu menawarkan cerita yang sangat menarik. Pertama Babe amati dari sisi kreatifnya dulu ya, dari naskahnya sudah pasti luar biasa. Jadi settingnya itu adalah di sebuah emergency room ya, UGD kalau kita tuh emergency room tuh, dan khusus dia menangani pasien-pasien dengan masalah jantung. Bayangkan dengan masalah jantung. Spesifiknya adalah bedah jantung. Ini materi yang bukan main beratnya kayak gitu dan hanya orang yang perlu riset ya. Riset materi tentang persoalan UGD pertamanya. Lalu kedua riset tentang persoalan penyakit jantung. Dan lebih spesifik lagi tentang bagaimana bedah jantung. Jadi ini para tentu saja kita harus apresiasi penulisnya gitu ya. Bisa mengolah materi yang demikian berat, sangat berat dan sangat teknis banget gitu ya. Tapi kita bisa menikmati filmnya. Jadi dia sudah melakukan riset yang sangat kuat untuk bagaimana mendapatkan materi tentang persoalan bedah jantung. Ini materi yang susah kayak begitu. Jadi ini malah kita babi abai lepas persoalan semacam acting pemainnya itu udah bagus-bagus lah, natural, semua rata-rata tuh natural. Para dokter muda itu natural. Lalu begitu juga bagaimana ketika ada persoalan, ada ide, ada katakanlah hantu ya bermain-main dengan roh ya, roh yang masih sebenarnya masih koma tapi rohnya gentayangan kayak gitu dan masuk. Ini juga ide yang sebenarnya tidak baru-baru amat ya. Kalau kita nonton film Ghost-nya Demi Moore juga tuh sama dulu tuh hantunya sudah dalam keadaan meninggal ya. Meninggal lalu dia gentayangan dan mencoba masuk dan merasuk ke cenayang dan juga mengganggu, bukan mengganggu ya tapi mencoba melepas rindunya ke pacarnya tuh Demi Moore kayak gitu. Jadi bukan ide yang baru, tapi ini idenya yang dahsyatnya adalah bagaimana seorang dokter magang dirasuki oleh dokter senior kayak gitu. Udah meninggal dianya kayak gitu ya. Masuk, akhirnya dokter itu menjadi dokter yang terampil, sangat kompeten dan sangat ahli di bidang bedah jantung. Nah, di satu titik
si ahli jantung yang sombong ini arogan karena pintar dia merasa jenius, kena kecelakaan, koma dia. Terjadi tuh pengulangan pengulangan peristiwa tuh. Bagaimana akhirnya ada dokter magang yang sebenarnya jenius, tapi dia punya persoalan sendiri gitu kan. Ternyata melihat darah tuh juga nggak nyaman dia tuh. Melakukan operasi dia nggak nyaman, nggak siap kayak begitu, nggak siap mental. Iya. Nah kayak gitu akhirnya terjadi keajaiban, terulang lagi tuh peristiwa bagaimana roh merasuki si dokter yang katakanlah selengean kayak gitu, yang dimainkan oleh Kim Bun tuh, ganteng, si cowok ganteng ya. Nah ini berkali-kali terjadi, akhirnya dokter yang sebenarnya penakut terhadap lihat darah dan segala macam, tiba-tiba jadi sangat ahli dan orang kaget. Dan muncul juga gosip soal bagaimana dia kerasukan dan seterusnya. Walaupun secara ilmiah kan tidak bisa dibuktikan kayak gitu. Faktanya dia banyak menyelamatkan orang. Nah hubungannya menarik tuh namanya drama ya, drama Korea tuh. Muncul tuh hubungan antara si dokter yang ditumpangi tubuhnya, Kim Bun ini, dan dokter yang merasukinya. Mereka tuh sebenarnya waktu hidupnya tuh tidak akur kayak gitu, karena satu sombong, satu selengean, dan masing-masing punya ego masing-masing kayak gitu. Tapi ketika perjalanan selama 12 episode ini membuat mereka tuh akur, padu kayak gitu, dan ternyata malah dokter yang masih hidup ini belajar banyak soal bagaimana menolong pasien, bagaimana menyelamatkan nyawa pasien gitu kan. Ada dorongan-dorongan yang dia tidak tahu bahwa di balik sombongnya itu, di balik arogannya itu ternyata dia punya sisi humanis yang sangat tinggi dan sangat peduli terhadap sesamanya kayak gitu. Bahkan ini jadi semacam kritik ya, kritik terhadap mungkin situasi Korea, Korea Selatan tentunya dengan rumah sakit yang sudah menjadi semakin kapital kayak begitu, rumah sakit yang sangat peduli pada orang-orang yang berduit kayak gitu ya. Karena otomatis ya kalau misalnya sudah urusannya dengan bedah jantung kan itu bukan biaya yang murah kayak begitu. Sama juga tuh problemnya di sana juga ada yang misalnya pasien yang miskin katakanlah ya mencoba ditolak atau dipindahkan ke rumah sakit lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kritik-kritik sosialnya jalan juga kayak gitu. Jadi di antara drama-drama yang ada kisah cinta dengan bagaimana perempuan yang jatuh cinta mati kayak gitu terhadap dokter yang sedang koma, lalu ada persahabatan antara dokter ya, Kim Bun dengan Kristal kayak gitu. Dan mereka tuh semuanya tuh seperti kita mendapati bagaimana hubungan humanis yang sangat bagus gitu kan, dia sangat dramatik dan juga sangat humanis. Bahkan kita bisa pahami bagaimana problem para dokter muda gitu ya di ruang setiap hari ada di ruang bedah, setiap hari ada di UGD, ya di emergency room kayak gitu. Tapi suasananya mereka malah hampir tidak punya kesempatan untuk menikmati hari lain, dunia lain kayak gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang apa namanya menarik, sangat-sangat komplit, komplit konflik-konfliknya sangat komplit kayak gitu, sangat menarik. Jadi tidak semata-mata persoalan cinta, tapi persoalan di kamar bedah itu juga sangat luar biasa. Kita mendapati properti bedahnya sendiri ya, settingnya itu luar biasa. Kita seperti diajak ke suasana, betul-betul suasana ruang bedah. Bahkan suasana kita kan nggak semua orang nggak tahu tuh bagaimana persoalan CT scan kayak begitu ya. Bagaimana membaca CT scan dan seterusnya, perawatan-perawatan betul-betul di suasana ICU-nya, bahkan ICU UGD itu didapati banget di suasana film Ghost Doctor kayak gitu. Dan ini menurut Babe ini satu pasokan ide yang bagus tuh ya. Kalau kita nanti suatu saat bikin film pendek, film fiksi atau film dokumenter, bagaimana dia tuh berpikir sangat detail tentang materi itu, tentang materi bedahnya sendiri ya, bedah jantung sendiri ya. Lalu memahami persoalan spirit tuh, spirit bagaimana hubungan roh dengan manusia ya, bagaimana hubungan mereka seakan-akan orang yang bikin nulis ini sudah pernah meninggal gitu ya. Atau katakanlah sudah pernah koma gitu. Jadi ngalamin tuh bagaimana hubungan roh dengan roh kayak gitu ya, dan akhirnya hubungan roh dengan manusia yang bisa melihat. Nah pada akhirnya kita bisa tahu tuh kalau si apa Kim Bun ini dokter muda ini sebenarnya bisa melihat dari kecil tuh, indigo sebenarnya dia bisa melihat, dan akhirnya dia sempat malah ngeprank ya, ngeprank si roh dokter yang arogan ini, pura-pura tidak bisa lihat, padahal dia bisa lihat dan bisa mendengar apa yang dibilang kayak gitu. Nah dia kaget, ternyata kamu bisa lihat kayak gitu. Nah ini kan jadinya munculnya tuh nyicil tuh konflik-konfliknya, nyicil gitu ya, jadi tabung tuh misteri-misterinya, termasuk
bagaimana hubungan si kakeknya si siapa dokter Kimbun ini ya memang pemilik rumah sakit. Lalu ternyata si kakeknya ini berhubungan dengan kakek yang sudah jadi roh lagi tuh. Ternyata kakeknya si Kristal tuh. Kristal ini akrab banget dengan dokter Kimbun. Namanya susah saya sebutnya, kayak Seotak atau siapa namanya tuh ya, nama panggilan di filmnya kayak begitu. Dan ini yang menjadi katakanlah menjadi dokter arwah senior di rumah sakit itu, dan dia kadang-kadang membantu juga tuh proses bedah ketika dokter kewalahan tidak mampu menjawab misterinya. Dokter roh yang senior ini malah membantu, dan ternyata dia itu masih ada hubungan kakeknya si Kristal kayak gitu, dokter magang di situ. Dan kebetulan dia akrab dengan dokter muda dan dokter yang dimainkan oleh Kim Bun. Dan masih panjang tuh urusannya tuh bagaimana misteri dokter yang arogan tuh ya, dokter Chai itu ternyata dia dijahili ya, di kecelakaannya dibuat kayak gitu, dan yang membuat itu adalah kakak dari pacarnya sendiri. Pacarnya juga menunjukkan kesetiaannya, bahkan pacarnya juga punya masalah dengan kakaknya sendiri, masalah warisan pastinya kayak gitu. Dan akhirnya kita bisa dapati dari film ini bagaimana hubungan manusia dengan manusia sesama dokter ya, atau dengan dokter dengan orang tuanya, keluarganya kayak gitu ya. Lalu ada hubungan sesama roh ya, sesama roh, bayangin kita masuk ke dunia lain, ke dimensi lain. Lalu ada hubungan antara manusia dan roh. Jadi ini luar biasa untuk sebuah drama yang satu zaman kayak gitu ya. 20 episode itu sangat menarik. Karena apa menariknya itu? Konflik dimainkan oleh para pemain itu. Masing-masing pemain ya, masing-masing punya konflik. Itu berlangsung mulus pindahannya tuh. Jadi kita nggak berasa dari dokter yang satu punya konflik, pindah ke dokter yang kedua konfliknya, lalu pindah ke pemain yang berikutnya gitu. Secara nggak langsung 12 episode itu ternyata belum mampu mengurai semua konflik. Yang paling misteri terakhir itu kan kita belum tahu tuh, belum ada jawaban. Siapa dokter yang merasuki dokter Cha gitu. Yang sampai saat ini masih koma tuh, sampai 12 episode ini masih koma. Kita masih belum tahu. Kalau dugaan Babe sih mungkin itu dokter senior itu tuh ya, bapak kakeknya si Kristal kayak gitu. Dan masih ada lagi misteri, apakah nanti dokter Cha itu akan siuman lagi, hidup lagi, atau kita nggak tahu tuh kayak sebagaimana dan seterusnya. Masih banyak panjang urusannya. Tapi ini terus terang drakor yang ini bikin nyandu, dan ini menjadi sangat pasukan yang bagus buat terutama waktu kita bikin katakanlah film fiksi, film pendek atau film panjang. Ini sangat menarik, strukturnya menarik, konfliknya menarik. Kita paham tuh bagaimana pentingnya sebuah riset. Jadi riset buat di dokumenter atau di film fiksi itu ternyata tidak bisa main-main, tidak bisa tawar-tawar. Dan tentu saja kalau untuk ukuran Korea kan kita tidak bisa lawan tuh ya persoalan properti, bagaimana kesiapan settingnya, dan jangan lupakan persoalan teknis ya, perekaman gambarnya, editingnya kayak gitu. Itu gambarnya manis sekali, gambarnya halus sekali. Hampir kita tidak pernah menemukan cacat sedikit pun dari gambar-gambarnya, angle-nya variatif kayak gitu ya. Ini kalau yang buat yang belajar film tentu saja harus nonton film ini. Lihat angle-nya tuh bikin sekuensi ya, antar shoot itu rapih dan kaya. Jadi kita nggak dapatin tuh gambar cuma satu shot tapi ngomong panjang gitu. Nggak, di sini pasti dia berbanyak angle kayak begitu. Jadi shotnya sangat variatif, sekuensinya tersusun rapih kayak begitu dan dinamis. Jadi kita nggak terasa tuh selama 1 jam tuh kadang-kadang nagih lagi. Ya karakternya drakor ya. Tapi mereka memang sangat jempolan. Dan mudah-mudahan teman-teman bukan ketularan apa tergila-gila pada drakor Ghost Doctor ya. Mungkin yang lain juga ini bagus buat referensi kita, dan ini sangat memperkaya hasanah kita soal film kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.